Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih dapat beraktivitas dengan baik. Allah memberikan kesehatan kepada kita. Maka mari kita manfaatkan nikmat sehat ini dengan melakukan aktivitas berkarya ya, dan menambah ilmu, wawasan, dan keterampilan kita ya, demi kehidupan kita yang lebih baik. Saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kali ini kita sampai pada bab kelima tentang upaya pemberantasan korupsi. Beberapa kompetensi yang hendak kita capai dalam bab ini adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukannya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi baik di lingkungannya maupun di dalam masyarakat. Itu 3 kompetensi yang harapannya akan dapat dicapai dari bab kelima ini. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Saudara sekalian, ada pertanyaan. Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara dan tidak di negara lain? Ini pertanyaan ini sering muncul ya. Kenapa di Indonesia misalnya korupsi kok begitu masif, tapi di negara lain kok tidak seheboh di Indonesia, kira-kira begitu. Nah, memang tidak ada jawaban yang tunggal ya, ataupun tidak ada jawaban yang sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara ataupun tidak di negara yang lain. Ada yang mengatakan bahwa korupsi itu ibarat penyakit kanker ganas ya, yang sifatnya tidak hanya kronis tetapi juga akut. Tidak saja kronis tetapi akut. Silahkan nanti dicari itu apa bedanya kronis dan akut. Kalau korupsi itu tidak hanya kronis saja tetapi akut. Kalau kronis itu timbul tenggelam. Kalau akut itu sudah apa ya? Ya sudah kambuhan berulang-ulang. Nah, ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan-lahan tetapi pasti, di mana penyakit korupsi ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga memang sangat sulit untuk diberantas. Sangat sulit untuk diberantas. Ibarat kanker itu penyakit yang memang ya, sulit untuk diobati, meskipun teknologi kesehatan modern sekarang sudah semakin bagus ya di dalam mengobati penyakit kanker. Tetapi jenis penyakit ini memang sulit diobati. Sama dengan korupsi. Penyakit ini sulit untuk diberantas. Nah, perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai kapanpun pada tingkatan tertentu korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara ataupun di dalam kehidupan masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa sampai kapanpun, dimanapun pada tingkatan tertentu korupsi memang akan selalu ada dan selalu terjadi dalam suatu negara atau masyarakat. Nah, ada pendapat dari Fitznot dan Huberts ya, bahwa tidak ada satu konsep tunggal, tidak ada konsep tunggal yang itu cocok untuk seluruh negara dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Dari pernyataan ini maka
dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan antara strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Jadi sekali lagi tidak ada konsep tunggal, tidak ada program yang tunggal yang cocok untuk semua negara atau semua kasus, gitu kira-kira begitu. Sehingga strategi di dalam pemberantasan korupsi itu harus melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana orang itu bekerja atau beroperasi. Jadi tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ada begitu banyak strategi, ada begitu banyak cara atau upaya pemberantasan korupsi yang dapat dipilih atau dilakukan oleh suatu negara atau organisasi yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks negara atau organisasi tersebut. Baik itu konteks sosiopolitik, sosioekonomis, sosiokultural, serta konteks-konteks lainnya. Jadi strategi pemberantasan korupsi memang harus disesuaikan dengan sifat-sifat masyarakat maupun organisasi yang dituju. Untuk sifat-sifat masyarakat kalau dalam konteks Indonesia masing-masing memiliki ciri-ciri yang bisa jadi membedakan strategi pemberantasan korupsinya antara daerah satu, masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Ya. Bahkan di Indonesia ini banyak suku, ya, banyak kelompok-kelompok masyarakat dengan ciri-ciri yang berbeda ya, dengan kelompok-kelompok lainnya. Ya. Di mana setiap negara pun atau masyarakat maupun organisasi ya tentu harus mencari cara mereka sendiri ya, untuk menemukan solusi yang paling tepat ya, sesuai dengan karakteristik ya, baik pelaku maupun lingkungan di dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Nah, saya kira itu saudara. Kemudian kita lihat realita yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi ya di Indonesia, maka faktanya bahwa di Indonesia itu sudah ada perangkat hukum. Perangkat hukum itu tentu terdiri dari peraturan atau undang-undang, kemudian juga ada lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan itu. Baik lembaga itu bernama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dan juga sudah banyak polisi, para jaksa, dan juga para hakim yang ada di lembaga itu. Semuanya sudah punya kita ya. Kemudian juga ada lembaga independen yang memang diberi tugas khusus, bahkan sering disebut dengan lembaga super body. Itu dulu sebelum revisi Undang-Undang KPK ya. Konon sekarang ya, bukan lagi super body ya, yang namanya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang dibentuk untuk memberantas korupsi. Faktanya itu semua sudah ada, perangkat hukum sudah ada, baik peraturannya atau undang-undangnya, lembaganya, aparat hukumnya, bahkan ada lembaga khusus yang menangani pemberantasan korupsi namanya KPK. Kemudian fakta berikutnya di sekolah, siswa atau mahasiswa, bahkan sekarang siswa sudah sejak mereka di PAUD, di TK, SD, SMP, SMA, ya. Bahkan mahasiswa itu juga sudah mendapatkan pendidikan agama. Ya. Bahkan PAUD itu sudah sejak usia dini, bahkan pra-PAUD. Pra-PAUD itu ada banyak, juga ada ya PAUD ya. Itu sudah mendapatkan pendidikan agama, ya. Juga di tingkat SMP atau mungkin SMA sudah ada pendidikan kewarganegaraan. Ya, tentu di sana salah satu muatannya adalah ya, pendidikan karakter, anti korupsi, kejujuran dan lain sebagainya. Itu sudah ada di sekolah-sekolah kita, pendidikan formal kita. Kemudian dari fakta yang ada tadi, realitanya itu justru korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat di Indonesia. Ini kan sesuatu yang paradok ya, kontradiktif. Sementara nilai-nilai anti korupsi sudah diajarkan,
bahkan sudah ada perangkat hukum yang lengkap, ya. Tetapi faktanya memang korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Bahkan beberapa hari yang lalu ada sebuah media online yang menyebut ada pemerintahan sekarang ini tingkat korupsinya itu naik 34%, ya. Jadi tidak turun tetapi malah tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Maka pertanyaannya, apa yang salah, ya? Semuanya sudah ada, semuanya sudah dilakukan, tetapi faktanya korupsi masih tetap terjadi bahkan berkembang. Nah, saudara sekalian, berbagai upaya memang terkait dengan penanggulangan kejahatan korupsi itu sudah dilakukan, ya. Baik dengan jalur penal maupun dengan jalur non penal. Ini penal atau penal, ya, silahkan dipilih mana yang lebih pas gitu, ya, penal atau penal, dan jalur non penal. Jadi ada dua jalur dalam upaya penanggulangan kejahatan korupsi. Yang pertama adalah jalur penal. Apa itu jalur penal? Yaitu penanggulangan kejahatan korupsi dengan kebijakan menerapkan hukum pidana. Jadi lebih ke penerapan peraturan-peraturan hukum, khususnya hukum pidana. Ini jalur penal, jalur hukum. Penal itu artinya hukum, ya, undang-undang, peraturan. Atau kebijakan ini disebut dengan criminal law application, ya, criminal law application. Jadi menerapkan hukum-hukum, ya, kejahatan, karena korupsi memang termasuk dalam bentuk kejahatan pidana. Nah, di mana jalur penal ini atau jalur hukum ini sifatnya tentu represif, ya, baik berupa penumpasan, penindasan ataupun pemberantasan apabila kejahatannya sudah terjadi. Jadi sifat dari jalur penal itu adalah represif, baik itu berupa penumpasan, penindasan, atau pemberantasan ketika kejahatan itu sudah terjadi. Yang ketiga, perlu dipahami bahwa upaya atau tindakan represif itu juga dapat dilihat sebagai upaya atau tindakan preventif dalam arti yang luas. Artinya bahwa ketika penjahat itu atau koruptor itu ditumpas, ya, ditangkap, ya, diborgol, dipenjara, itu juga dapat dilihat sebagai upaya preventif atau pencegahan, ya, dalam arti yang luas. Artinya ketika orang melihat orang kok diborgol, diberi pakaian kuning, tulisannya koruptor, itu harapannya juga bisa membuat orang menjadi takut, ya, mencegah orang untuk meniru, ya, perbuatan korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh para penjahat atau para koruptor yang ditunjukkan itu dengan upaya represif itu. Nah, itu ciri jalur penal, ya. Jadi sekali lagi, jalur penal itu dengan menerapkan hukum pidana, kemudian sifatnya represif, ya, menumpas, menindas, memberantas ketika kejahatan itu terjadi. Nah, sementara ada jalur lain dalam upaya penanggulangan korupsi, yaitu yang disebut dengan jalur non-penal, yaitu kebijakan pencegahan tanpa penerapan hukum pidana, ya, prevention without punishment, ya. Jadi pencegahan tanpa menerapkan hukum pidana, tanpa menerapkan hukuman, ya, kepada masyarakat. Ya, tentu upaya pencegahan itu, ya, diharapkan tidak kemudian menjadikan orang itu melakukan, ya, dicegah sebelum melakukan. Nah, kemudian saudara, jalur non penal ini juga bentuknya berupa kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan, dan juga bisa dilakukan dengan pemidanaan lewat mass media. Jadi influencing views of society on crime and punishment or mass media, atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi bentuknya non penal itu adalah
penyuluhan, sosialisasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tidak dengan menerapkan hukum pidana. Jadi tidak ada tangkap-menangkap, tidak ada pakai model OTT dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah mencegah. Dan dalam terma kesehatan sering kita mendengarkan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Jadi sifat dari jalur non penal itu adalah preventif atau pencegahan. Nah, jadi sekali lagi ada dua jalur yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan korupsi, yaitu jalur hukum atau jalur penal dan jalur non hukum atau jalur non penal. Nah, saudara sekalian, berkaitan dengan jalur penal dan non penal, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa sasaran dari upaya non-hukum atau non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan korupsi. Ya. Jadi menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi. Jadi bagaimana kita dengan sosialisasi, dengan pelatihan, dengan pendidikan itu bisa menangani persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang terkait dengan kondisi politik, ekonomi maupun sosial, baik langsung maupun tidak, yang tentu dari situlah kemudian dapat timbul perbuatan korupsi. Maka upaya non penal itu diarahkan ke situ. Nah, sementara upaya penal atau lewat jalur hukum tentu dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, yaitu menghukum atau memberi pidana atau istilahnya memberikan penderitaan atau nestapa bagi para koruptor atau pelaku korupsi. Nah, sehingga saudara, sebetulnya upaya non penal itu seharusnya justru menjadi kunci, atau paling tidak dia memiliki posisi yang penting atau posisi yang strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi. Karena sekali lagi, preventif itu lebih baik daripada mengobati. Karena non-penal itu sifatnya memang preventif untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi. Sehingga seharusnya memang upaya pencegahan itu juga dimasifkan. Maka mestinya ketika kita mendengar ada OTT itu berarti ya sebetulnya kita prihatin. Ya, jangan malah senang. Ya, mestinya kalau kita ini sudah berkurang korupsinya, ya OTT-nya berkurang. Sehingga agar ya terjadi adanya kesadaran pada masyarakat untuk tidak melakukan korupsi, maka seharusnya upaya-upaya pencegahan atau jalur non penal ini menjadi kunci atau strategi yang penting untuk diupayakan agar tidak kemudian terjadi korupsi. Karena prinsip sekali lagi non penal adalah pencegahan. Nah, kenapa dikatakan bahwa non penal itu seharusnya memiliki posisi penting, posisi strategis? Karena ternyata ada keterbatasan sarana penal di dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi. Apa keterbatasan itu? Yang pertama, bahwa sarana penal atau sarana hukum memiliki keterbatasan yang mengandung sisi negatif atau kelemahan-kelemahan, di mana seharusnya fungsi sarana hukum atau penal itu hanya digunakan sebagai subsidiar atau hukuman tambahan saja, bukan yang utama, ya, bukan yang utama, karena memang banyak sisi negatif atau mengandung kelemahan-kelemahan. Nah, sehingga harapannya sarana hukum atau penal dengan pidana itu harusnya digunakan sebagai tambahan saja, bukan yang utama atau bukan yang pokok. Nah, memang secara dogmatis sanksi pidana itu merupakan jenis sanksi yang paling kejam, paling tajam ya dalam bidang hukum, sehingga
mestinya hukum pidana itu ya dijadikan kalau bahasa mudahnya emergency exit, jalan terakhir. Kalau dalam bahasa hukumnya ya hukum pidana, penerapan hukum pidana itu seharusnya menjadi ultimum remedium, obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Maksudnya begini, jadi pidana itu pokoknya ya terakhir diupayakan jangan sampai orang itu dipidana. Caranya bagaimana? Ya disadarkan dulu agar dia kemudian tidak melakukan tindak pidana, gitu ya, dengan lewat pencegahan dan pencegahan. Harusnya begitu, karena memang sekali lagi hukum pidana itu ya nanti akan ada banyak teori bahwa ternyata hukum pidana itu tidak membuat orang itu kemudian kapok ya untuk melakukan kejahatan. Nah, sehingga sekali lagi harusnya ya hukum pidana itu menjadi ultimum remedium, obat yang terakhir apabila cara-cara selainnya itu sudah tidak dapat digunakan lagi. Kemudian keterbatasan secara sarana penal atau sarana hukum itu bahwa secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya sarana penal ini menuntut biaya yang tinggi. Ya, tentu kalau penerapan hukum itu kan berarti butuh lembaga, ya, ada personalianya, ya, untuk menggaji para staf, ya, para hakim, para jaksa, ya, biayanya memang tinggi ya. Ya, apalagi bekerja dalam bidang penegakan hukum itu kan penuh dengan resiko. Ya, biasanya pekerjaan-pekerjaan dengan resiko tinggi itu juga berbiaya tinggi karena gajinya besar, kira-kira begitu ya. Jadi secara fungsional, operasional daripada sarana-sarana hukum atau penal ini memang berbiaya tinggi. Yang kedua, sanksi pidana itu juga mengandung sifat yang kontradiktif atau paradoksal, juga mengandung efek sampingan yang negatif. Kita bisa melihat realitas tentang kondisi hampir semua LP di Indonesia ini sudah overload. Saya baca kemarin di berita online, LP di sebuah daerah, di suatu daerah di luar Jawa itu kapasitasnya hanya 35, itu diisi 200. Ya, kapasitasnya 35 diisi 200. Ya mungkin kita bisa membayangkan misalnya satu ruangan lapas itu digunakan untuk 5-10 orang, ya karena overload ya bisa digunakan menjadi 50 atau 25 orang. Ya, tentu ini juga tidak nyaman. Nah ini juga salah satu sifat yang kontradiktif dari sanksi pidana ya apabila diterapkan ya dalam bentuk hukuman di lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga atau berikutnya, hukum pidana dan pemidanaan ternyata bukanlah obat yang manjur atau dia bukan disebut sebagai panacea. Panacea itu bukan segala-galanya ya, untuk menanggulangi kejahatan, termasuk di dalamnya adalah kejahatan korupsi. Jadi sekali lagi hukum pidana atau pemidanaan itu ternyata bukanlah obat yang manjur. Artinya setiap orang itu habis dipidana dengan dipenjara itu langsung tobat misalnya, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ternyata tidak. Jadi bukan segala-galanya, bukan panacea untuk menanggulangi kejahatan. Berikutnya, keterbatasan sarana penal, ya bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan itu katanya hanya merupakan cure and symptom ya. Jadi hanya menyembuhkan gejalanya saja. Ya, bukan mengobati secara mendasar sebab-sebab kejahatan. Karena demikian kompleks dan ya terkadang berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi harapannya memang ya setiap orang melakukan kejahatan itu dihukum kemudian bertobat ya. Ternyata dengan
pidana ya, dihukum itu tidak sembuh ya, karena yang disembuhkan itu hanya gejala-gejalanya saja. Sebab yang utama itu ternyata belum tersentuh oleh hukum atau bahkan berada di luar jangkauan hukum pidana. Itu yang menjadi juga salah satu kelemahan dari sarana penal. Berikutnya termasuk keterbatasan atau kelemahan sarana penal adalah bahwa hukum pidananya itu hanya merupakan bagian kecil atau hanya menjadi subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Jadi ya tentu kalau mengandalkan kepada hukum pidana sebagai satu-satunya sarana untuk mengontrol atau sarana untuk mengobati penyakit yang bernama korupsi, tentu tidak selesai ya korupsi ya, karena hukum pidana tentu hanya menjadi bagian yang kecil atau subsistem dari sekian banyak sarana yang dapat digunakan untuk mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan juga kemasyarakatan yang sangat kompleks ya. Karena penyebab orang melakukan kejahatan pun kan sebetulnya sangat kompleks, tidak semata-mata faktor ekonomi, akan sangat banyak ya faktor-faktor lain yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan ya. Maka hukum pidana hanya bagian kecil sebagai sarana mengontrol masyarakat ya. Tetapi ada cara lain, ada sarana yang lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kejahatan. Nah, berikutnya saudara, ini masih keterbatasan sarana penal. Sistem pemidanaan yang bersifat fragmentir dan individual ataupun personal, ya, tidak bersifat struktural ataupun fungsional. Jadi kalau terjadi korupsi di sebuah instansi misalnya, itu paling 1-2 yang kena. Ya, padahal kalau dalam definisi korupsi itu, umumnya korupsi itu dilakukan tidak sendiri, tapi berjamaah. Tapi terkadang pemidanaan itu hanya menyentuh ya secara personal, secara terbatas, bahkan individual, ya, tidak bersifat struktural atau secara fungsional. Nah, ini juga keterbatasan. Kemudian efektivitas hukuman atau dari penerapan pidana itu juga bergantung pada faktor yang banyak dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli kaitannya dengan efektivitas dan tidaknya ketika hukuman itu diterapkan kepada para pelaku kejahatan. Kemudian masih dalam keterbatasan sarana penal, hukum pidana dan pemidanaan itu bukanlah obat yang manjur. Ya, tadi sudah ya saya sampaikan, atau bukan panacea atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan, termasuk di dalamnya adalah kejahatan korupsi. Nah, apa sih kenapa hukum pidana itu bukanlah obat yang manjur atau istilahnya bukan panacea, bukan segala-galanya. Nah, ini ternyata banyak para peneliti yang melakukan penelitian dan kemudian mempublikasikan penelitiannya. Di antara yang berpendapat demikian, artinya bahwa hukum pidana itu bukan segala-galanya, bukan panacea. Pertama namanya Rubin. Dia berpendapat hukum pidana atau pemidanaan itu tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Ya, ini menarik ya. Jadi kata Rubin, hukum pidana atau pemidanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Masih ada lagi Schultz, ya. Dia mengatakan bahwa naik turunnya angka kejahatan itu tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau putusan pengadilan, tapi justru berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi sekali lagi penerapan hukum, perubahan dalam hukum, bahkan putusan pengadilan pun itu tidak ada hubungannya dengan naik turunnya angka kejahatan. Berikutnya ada Karl O. Christiansen, mana dia mengatakan pengaruh pidana terhadap masyarakat itu ya
luas, sangat sulit untuk diukur. Jadi pengaruh pidana terhadap masyarakat itu luas, pengaruh pidana terhadap masyarakat luas itu sulit untuk diukur. Sementara S.R. Brody, ya, Brody ya. Sebentar. Dia mengatakan 5 dari 9 penelitian menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara itu tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali. Jadi artinya belum ada jaminan ya kalau orang itu menjalani hukuman di dalam penjara kemudian dia tidak datang lagi, tidak dihukum lagi. Ya. Jadi tetap ada orang melakukan kejahatan. Sementara yang terakhir pendapat Wolf Middendorf, dia mengatakan tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Ya. Jadi sekali lagi hukum pidana itu bukan segala-galanya. Ya. Nah, tentu ini kemudian perlu ditetapkan strategi. Ya. Kalau hukum pidana itu ternyata tidak membuat kapok, hukum pidana itu bukan segala-galanya. Ya, ternyata juga sudah diterapkan hukuman yang ya cukup berat dari sisi waktu, hukuman 12 tahun penjara, 16 tahun penjara, 18 tahun penjara itu kan ya gambaran kita berat ya. Tapi ternyata korupsi juga tidak berhenti. Masih banyak orang melakukan korupsi. Sehingga memang hukum pidana memang bukan panacea, ya, bukan segala-galanya. Nah, oleh karena itu, saudara, perlu ada strategi, ada upaya penanggulangan korupsi lewat jalur non-hukum atau non-penal, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama tentu dengan pembentukan lembaga anti korupsi yang di sana ada fungsi-fungsi pencegahan ya. Kemudian yang kedua pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang keempat pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan ya, dan pemberantasan. Jadi tidak semata-mata pemberantasan, tetapi ada instrumen hukum yang mengatur dan mendukung tentang pencegahan korupsi. Yang kelima ada monitoring dan evaluasi, dan tentu yang keenam ya kita harus berjejaring bekerja sama dengan internasional. Nah, kita bahas secara singkat. Pertama, pembentukan lembaga anti korupsi ini sudah tentu saja di Indonesia, dan kita lihat di beberapa negara lain sudah memiliki lembaga anti korupsi. Ya, di beberapa negara ada lembaga ombudsman ya. Indonesia pun juga mempunyai lembaga ombudsman ya. Kemudian di Hong Kong itu ada ICAC, Independence Commission Against Corruption. Dan di Malaysia ada The Malaysia Anti-Corruption Commission, MACC. Nah, di Indonesia ada KPK. Itu dari sisi pembentukan lembaga anti korupsi. Kemudian di samping membentuk lembaga-lembaga itu tentu memperbaiki kinerja dari lembaga peradilan, ya, hakimnya, kemudian jaksanya dan sebagainya. Kemudian di tingkat departemen dibentuk lembaga-lembaga audit, ada irjen, ada dirjen ya. Di departemen itu ada dirjen itu yang ngecake anggaran, melaksanakan anggaran, merancang, menetapkan dan melaksanakan, sementara irjen itu sebagai pengawasnya, auditornya, yang mengawasi, yang mengevaluasi dan lain sebagainya. Kemudian reformasi birokrasi dan juga reformasi pelayanan publik, ya. Kemudian pemantauan kinerja pemerintah daerah dan juga pemantauan kinerja parlemen, baik itu DPR pusat ataupun DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Inilah pembentukan lembaga-lembaga anti korupsi. Saya kira Indonesia juga sudah memiliki ya ini semua, baik lembaga anti korupsinya, kemudian
perbaikan kinerja lembaga peradilannya juga sudah dilakukan. Ya. Di departemen itu ada irjen yang tugasnya sebagai pengawas, ya, audit, kemudian juga reformasi birokrasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah kalau tadi pertama pembentukan lembaga, yang kedua upaya-upaya non penal juga bisa dilakukan dengan pencegahan korupsi di sektor publik. Misalnya kewajiban bagi pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Sehingga setiap para pejabat yang akan diangkat itu ada kewajiban untuk menyetorkan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Apakah itu anggota dewan, anggota komisi kejaksaan, hakim, ya, jaksa, ya, bahkan menteri, ya, pejabat setingkat menteri, ya, dan lain sebagainya. Mereka harus melaporkan jumlah kekayaan, mengumumkan jumlah kekayaan sebelum, ya, diangkat menjadi pejabat dan nanti sesudah menjabat. Akan ada peningkatan yang wajar atau yang tidak wajar, itu nanti akan kelihatan. Itu sebagai bentuk pencegahan korupsi di sektor publik. Yang kedua, kontrak pengadaan barang dan jasa dengan lelang atau penawaran secara terbuka. Kan sekarang sudah muncul e-government, e-procurement, ya, dan sebagainya. Itu upaya-upaya untuk mencegah korupsi di sektor publik. Masyarakat diberi otoritas, masyarakat diberi akses untuk memantau dan memonitor terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian di samping itu kaitannya dengan kontrak pengadaan barang dan jasa, dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memonitor maupun memantau. Berikutnya, masih dalam pencegahan korupsi di sektor publik, membangun sistem rekrutmen pegawai negeri dan anggota militer yang transparan dan akuntabel. Tidak ada lagi istilah, ya, sogok menyogok, yaitu, ya, kalau jadi polisi kudu sangu 800 juta misalnya, tidak boleh kemudian menggunakan model-model begitu, ya. Jadi harus transparan, harus terbuka, harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya, dengan korupsi di sektor publik, yaitu tersedianya sistem penilaian kerja dari pegawai. Nah, berikutnya adalah pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana caranya? Nah, upaya non-penal dengan pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat itu dengan cara menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi, access to information. Ya, membangun sistem agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi. Ya. Dan masyarakat itu dengan cepat dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, ya, dapat mendengar, melihat, ya, info-info terkait dengan akses informasi korupsi, ya, kejadian yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkait dengan korupsi. Kemudian meningkatkan public awareness, ya, atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat. Ketika public kampanye publik itu melalui berbagai media, bisa seminar, diskusi, media massa, baik cetak maupun elektronik. Itu bisa dengan cara mengkampanyekan, ya, berbagai info-info anti korupsi, baik pencegahan maupun penindakannya, dengan spanduk, poster yang berisi ajakan menolak bentuk korupsi, ya. Kemudian juga ada pendidikan anti korupsi dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Itulah upaya-upaya non penal, ya, dari sisi pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Masih di situ juga menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Misalkan mengembangkan mekanisme yang mudah dan sederhana di mana masyarakat dapat dengan
bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Misalnya menyediakan hotline telepon atau menyediakan email, ya, jalur khusus, penggunaan teknologi informasi dengan internet dan sebagainya. Jadi intinya masyarakat itu ketika akan melaporkan, menyampaikan informasi tentang terjadinya tindak pidana korupsi itu dengan sangat mudah kepada para penegak hukum. Berikutnya, tidak memberlakukan pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik bagi mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa ya, bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. Nah, jadi ini penting agar tidak sedikit-sedikit yang melaporkan itu dikenakan pasal memfitnah atau pencemaran nama baik, dan itu yang sering terjadi ya di negara kita. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, mengatur perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana korupsi. Jadi sekarang sudah ada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang memang di situ disediakan safe house atau rumah aman bagi para saksi, terutama mereka-mereka yang melaporkan tindak pidana korupsi. Ya. Berikutnya, membangun pers yang bebas, independen, ya, tidak ya, berat sebelah, ya. Kemudian membangun masyarakat sipil atau civil society yang kuat, membangun kerjasama ya, antar NGO anti korupsi baik lingkup nasional maupun internasional, dan yang berikutnya menggunakan atau mengoperasikan perangkat-perangkat elektronik surveillance, misalnya audio, mikrofon, kamera video semacam CCTV, ataupun perangkat-perangkat yang lain di tempat-tempat yang di mana banyak digunakan telepon genggam atau email ya, atau surat elektronik. Jadi ketika dipasangi CCTV, ya karena sekarang kejahatan korupsi itu mereka ya lebih maju, mereka memanfaatkan teknologi ya, dengan sangat cepat, maka dalam pencegahannya pun masyarakat juga perlu diberdayakan, diajarkan tentang bagaimana menggunakan perangkat-perangkat elektronik yang canggih itu agar bisa digunakan untuk mengontrol, mengawasi ya perilaku korupsi yang dilakukan oleh para oknum. Nah, langkah berikutnya, saudara, yaitu mengembangkan instrumen hukum. Kita lanjutkan, saudara. Jadi untuk langkah berikutnya atau upaya berikutnya yang dilakukan yang berkaitan dengan non penal atau non hukum adalah pengembangan instrumen hukum ya. Jadi tentu tidak cukup mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibutuhkan peraturan-peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain yang perlu dikembangkan. Misalnya peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberantasan korupsi, misalnya tindak pidana money laundering ya, money laundry atau pencucian uang. Undang-undang perlindungan saksi dan korban, Undang-undang LPSK, juga undang-undang yang mengatur mengenai pers yang bebas ya, yang tidak terkooptasi dengan para koruptor, para kekuasaan yang berafiliasi dengan para penjahat korupsi ya, di mana ini juga diperlukan aturan-aturan untuk pendukung undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sekaligus pengembangan mekanisme untuk masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi agar partisipasi masyarakat kemudian berkembang ya, muncul keberanian mereka ketika melaporkan tindak pidana korupsi tanpa dihantui dengan perasaan was-was dan takut akan diserang balik oleh para koruptor. Kemudian juga pengaturan penggunaan electronic surveillance ya, mungkin ini kaitannya dengan penyadapan ya, supaya tidak melanggar privasi seseorang ya. Juga terkait dengan pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi, serta pasal-pasal yang menghalang-halangi penyelidikan,
penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah, pencemaran nama baik itu perlu dikaji ulang. Ya, jadi perlu review kembali dan bila mana perlu diamandemen atau dihapuskan sehingga sekali lagi ketika ada peran serta masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi itu tidak dibayang-bayangi oleh pasal-pasal tentang fitnah ataupun pencemaran nama baik. Di samping itu, pengembangan instrumen hukum juga dapat dilakukan untuk mendukung pemerintahan yang bersih. Perlu dibuatkan kode etik atau code of conduct yang ditujukan untuk para pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun kode etik bagi aparat peradilan, ya, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Itu berkaitan dengan pengembangan instrumen-instrumen hukum. Baik, berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Tanpa monitoring dan evaluasi, seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi memang sulit diketahui ya capaian yang telah dilakukan. Sehingga monitoring dan evaluasi dengan kedua instrumen ini dapat dilihat strategi atau program mana yang sukses dan program dan strategi mana yang belum menunjukkan keberhasilan. Nah, untuk yang sudah sukses baiknya terus dilanjutkan dan untuk yang gagal itu tentu harus dicari penyebabnya. Juga termasuk pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal juga dapat dijadikan pertimbangan mengingat banyak sekali strategi, cara ataupun upaya yang dapat digunakan dan kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi memberantas korupsi. Intinya monitoring dan evaluasi itu merupakan upaya-upaya non-penal yang harus terus dilakukan agar strategi pemberantasan korupsi menemukan yang pas, yang cocok sesuai dengan karakteristik dan kondisi keadaan Indonesia atau masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Nah, berikutnya saudara adalah kerjasama internasional. Jadi ini upaya-upaya yang dapat dilakukan di dalam penanggulangan korupsi, samping pengembangan instrumen hukum, kemudian pengembangan pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan juga monitoring serta evaluasi juga sangat diperlukan kerjasama internasional, antar negara, dan juga dengan lembaga swadaya masyarakat atau NGO internasional. Contohnya misalnya kerjasama dengan Transparansi Internasional, membuat program Integrity System, OECD, membuat program The Ethic Infrastructure, dan World Bank membuat program Framework for Integrity. Ini program-program yang lingkupnya internasional sebagai upaya untuk penanggulangan tindak pidana korupsi. Jadi itulah upaya-upaya yang sudah dilakukan dan terus dikembangkan agar perilaku atau perbuatan tindak pidana korupsi itu dapat ditanggulangi, dapat diberantas di Indonesia. Tentu sekali lagi upaya-upaya penal tetap juga harus dilakukan meskipun banyak kekurangan-kekurangan, tetapi barangkali itu selama ini yang sebagian kita mengatakan sebagai upaya terakhir, sebagai upaya yang pamungkas agar orang menjadi jera, orang menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun menurut para ahli efektivitas dari penerapan hukum pidana itu masih menjadi kontroversi, perdebatan, tapi terus upaya membuat masyarakat menjadi takut berbuat korupsi tentu harus dilakukan. Sekaligus upaya-upaya non-penal harus terus dikembangkan, digalakkan, dimasifkan agar masyarakat semakin sadar
tentang bahayanya korupsi dalam kehidupan, dan juga termasuk upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam diri ya masyarakat Indonesia agar mereka memiliki imunitas, ya, memiliki daya tangkal terhadap dorongan-dorongan untuk melakukan perbuatan korupsi. Baik, saya kira itu teman-teman tema kita kali ini tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi. Insya Allah kita ketemu pekan depan ya dengan tema berikutnya. Kalau pekan depan tentu ujian tengah semester, ya nanti akan saya sampaikan soalnya, bentuk soalnya tunggu saja di grup WA mata kuliah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita akhiri perkuliahan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.